Perkenalkan, nama saya Meika Revitaliza dari kelas 4A5 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Strategi. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah pengambilan keputusan strategis seringkali berhubungan dengan trade-off. Bagaimana konsep hubungan keduanya? Berikan penjelasan Anda sekomprehensif mungkin dan berikan contoh. Keputusan strategis, manajemen strategik berkenaan dengan pengelolaan keputusan strategis, yakni berbagai keputusan manajerial yang akan mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam jangka panjang. Seperti yang kita ketahui, trade-off adalah tarik ulur dalam bahasa Inggrisnya, merujuk pada usaha untuk meningkatkan kualitas atau aspek sesuatu dengan mengurangi kualitas atau aspek dari sesuatu yang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tarik ulur antara kecepatan dengan keselamatan. Ketika mengendarai mobil, bila seseorang menginginkan kecepatan, maka harus mengurangi aspek keselamatan. Begitupun sebaliknya. Pertanyaan kedua, dalam pandangan Industrial Organization menyatakan bahwa faktor eksternal lebih penting daripada faktor internal. Mengapa demikian? Dan apa hubungannya dengan model 5 kekuatan Porter? Jawabannya adalah pendekatan organisasi industrial terhadap keunggulan kompetitif menyatakan bahwa faktor-faktor industri eksternal lebih penting dari berbagai faktor internal dalam upaya sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Menurut para penganut, keunggulan kompetitif terutama ditentukan oleh keposisian kompetitif dalam industri, bertindak secara strategis dan perspektif, mensyaratkan perusahaan untuk bersaing di industri yang menarik, menghindari industri yang lemah atau menurun, dan memahami sepenuhnya hubungan faktor eksternal utama dalam industri yang menarik tersebut. Porter 5 Force adalah persaingan dalam industri sejenis. Ancaman pendatang baru juga termasuk dalam persaingan, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk pengganti, dan kekuatan tawar-menawar pemasok. Semua itu termasuk dalam persaingan dalam industri. Nah, demikianlah faktor eksternal lebih penting daripada faktor internal dan hubungannya dengan model 5 kekuatan Porter. Baiklah, pertanyaan ketiga, Michael Porter tahun 1985 membangun konsep generik strategis untuk memperoleh keunggulan bersaing. Menurut Anda, strategi apa yang dipakai oleh Apple dalam membangun produk iPhone? Mengapa strategi tersebut cocok untuk diterapkan? Ancaman dari pendatang baru, threat of new entrants, posisi tawar dari pembeli, bargaining power of buyers, ancaman dari produk atau jasa pengganti, threat of substitute products of service, dan posisi tawar-menawar dari pihak pemasok, bargaining power of suppliers. Pelanggan yang cerdas dapat menyebabkan harga turun dengan mempermainkan perusahaan dan pihak pesaing. Pemasok yang kuat dapat mengurangi laba jika mereka menaikkan harga. Pendatang baru yang bersemangat didukung kapasitas yang baru dan determinasi untuk merebut pangsa pasar dan dapat mempengaruhi tingkat investasi yang dibutuhkan agar tetap kompetitif. Produk atau jasa pengganti substitusi dapat menyebabkan pelanggan pergi. Dalam penerapan strategi dalam Apple dalam membangun produk iPhone adalah sebagai berikut. Strategi pemasaran produk Apple. Strategi atas korporasi bekerjasama dengan distributor ataupun kerjasama dengan operator seluler. Cara ini dipilih sebagai strategi perusahaan dalam berbisnis, berkelas, dan eksklusif. Dengan memilih tidak melayani pelanggan secara langsung, RIM dan Apple Inc. ingin memberikan kesan mewah dan hanya untuk kalangan tertentu. Nah, strategi itu sangat cocok dalam pemasaran produk Apple. Dan itulah mengapa produk Apple banyak dipilih dan diminati setiap orang di penjuru dunia. Baiklah, demikianlah saya mengakhiri tugas akhir semester dengan matkul manajemen strategi. Saya ucapkan terima kasih.